Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa lagi channel saya Arga Sarpin. Kali ini saya akan membahas mengenai stroke ringan. Stroke ringan yang saya alami itu tanpa ada gejala, tanpa kita rasa, begitu saja terjadi begitu saja. Jadi gejala stroke ringan itu waktu itu saya masih aktivitas, masih sore, masih olahraga, masih bawa jalan ke sana kemari. Tapi ketika senja hari itu setelah aktivitas ibadah saya langsung eh, minum sebentar, saya eh, ber, langsung keranjang, langsung berbaring, saya tidak bisa bangun lagi. Nah, itulah saya tidak berdaya sama sekali. Jadi perasaan saya itu rasa bumi terus ke bawah gitu, karena sih saya rasa terjun ke bawah, terus saya tidak bisa menggerakkan seluruh badan saya, aktivitas saya juga saya tidak bisa. Saya heran kenapa ini terjadi. Saya mau bangun sudah tidak ada daya, terus saya mau baring juga tidak ada daya. Satu-satunya ada daya saya hanya bisa bersuara, itu juga mulut saya kaku. Saya minta panggil keluarga saya, tolong, eh, tolong, di ini tangan saya dikasih pinset itu kan, jarum, agar agar keluar darah itu. Jadi dikasih semuanya dipinset sama keluarga saya, dipinset tangan saya, yaitu mengeluarkan darah itu. Setelah itu saya masih terbaring aja, tapi saya sudah tidak berdaya lagi. Jadi saya berdoa, duh, usia seperti ini masa bisa kena serangan stroke atau tidak berdaya. Jadi saya berdoa terus. Setelah saya dipinset tangan saya, keluar darah itu, berangsur-angsur mulai ada pulih tenaga saya, pulih sebentar, kira 15 menit saya duduk. uh, saya minta tolong sama keluarga minum air juga, terus dipijitkan badan saya gitu. Terus saya duduk lagi. uh, Selang berapa ini, kira-kira 30 menit saya kena lagi. Jadi tidak bisa lagi bangun, tidak berdaya. Jadi satu-satunya jalan, sama keluarga, harus dibawa ke rumah sakit dicek apa yang terjadi. Nah, ketika sampai, saya teleponlah teman gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa lagi channel saya Arga Sarpin. Kali ini saya akan membahas mengenai stroke ringan. Stroke ringan yang saya alami itu tanpa ada gejala, tanpa kita rasa, begitu saja terjadi begitu saja. Jadi gejala stroke ringan itu waktu itu saya masih aktivitas, masih sore, masih olahraga, masih bawa jalan ke sana kemari. Tapi ketika senja hari itu setelah aktivitas ibadah saya langsung eh, minum sebentar, saya eh, ber, langsung keranjang, langsung berbaring, saya tidak bisa bangun lagi. Nah, itulah saya tidak berdaya sama sekali. Jadi perasaan saya itu rasa bumi terus ke bawah gitu, karena sih saya rasa terjun ke bawah, terus saya tidak bisa menggerakkan seluruh badan saya, aktivitas saya juga saya tidak bisa. Saya heran kenapa ini terjadi. Saya mau bangun sudah tidak ada daya, terus saya mau baring juga tidak ada daya. Satu-satunya ada daya saya hanya bisa bersuara, itu juga mulut saya kaku. Saya minta panggil keluarga saya, tolong, uh, tolong, di ini tangan saya dikasih pinset itu kan, jarum, agar agar keluar darah itu. Jadi dikasih semuanya dipinset sama keluarga saya, dipinset tangan saya, yaitu mengeluarkan darah itu. Setelah itu saya masih terbaring aja, tapi saya sudah tidak berdaya lagi.
Jadi saya berdoa, duh, usia seperti ini masa bisa kena serangan stroke atau tidak berdaya. Jadi saya berdoa terus, setelah saya dipinset tangan saya keluar darah itu, berangsur-angsur mulai ada pulih tenaga saya, pulih sebentar kira-kira 15 menit saya duduk, eh, saya minta tolong sama keluarga minum air juga, terus dipijitkan badan saya gitu, terus saya duduk lagi, eh, selang berapa ini kira-kira 30 menit saya kena lagi, jadi tidak bisa lagi bangun, tidak berdaya. Jadi satu-satunya jalan, sama keluarga harus dibawa ke rumah sakit dicek apa yang terjadi. Jalan dengan bercincit gini, jalan terus juga menggerakkan tangan begini, dan juga saya jalan kalau ada matahari, saya beraktivitas tetap untuk agar tenaga saya ada, terus energi juga ada, tetap di matahari juga tiap pagi saya. Jadi makan jadi bangun pagi itu saya minum air putih hangat 2 gelas, terus saya dulu makan buah, makan buah, misalnya pepaya, pisang, atau semangka itu saya makan. Jadi semangka itu saya makan putihnya saja, maksudnya semangka itu saya makan putih dengan merahnya. Jadi saya kupas kulit luarnya baru saya makan itulah. Dan kedua juga saya dibuatkan jus timun. Jus timun itu eh, dulu karena masih untuk penyembuhan, jadi pagi, siang, dan sore hari saya minum, jadi 3 kali sehari. Jadi saya tetap melakukan aktivitas saya. Jadi untuk goreng-gorengan juga saya tidak, beluman dulu belum saya berani untuk makan yang berminyak. Dan juga garam seperlunya saja, itu juga garam Himalaya yang saya pakai. Dan gula juga, gula hanya 1 sendok aja 1 hari, jadi untuk menambahkan tenaga. Jadi saya tetap makan seperti biasa, makan nasi, ada sayur-sayuran, terus ikan yang direbus atau ikan sup atau tahu tempe. Jadi eh, kombinasi seperti yang orang makan, tapi kita tidak pakai minyak, tapi tetap eh, bumbu-bumbunya tetap sama seperti itu. Jadi saya dapat merasakan kira-kira sekitar 1 minggu itu saya jalankan itu. Jadi pertama, kepala saya tidak pernah pusing lagi, karena kedua, kaki saya yang sakit-sakit, ketiga, badannya pegel-pegel juga tidak lagi. Terus pundak juga, rasa leher yang kaku aku juga tidak, karena pertama saya menjaga pola makan saya. Pertama, saya berminyak juga saya tidak ada untuk saat itu. Gula juga saya kurangin, garam juga eh, asal terasa saja. Tetap sayur-sayuran, biasanya saya makan sawi sayurnya, terus makan buahnya tetap timun, pepaya, dan semangka. Aktivitas saya juga sudah mulai normal, juga saya menulis sudah mulai bagus gitu, tanda tangan juga sudah mulai bagus, karena dipijit terus. Dan juga untuk saya tidak agak supaya enak gitu menjaga tuh, jadi saya gosok ini 10 kali 10 kali gitu kan, baru juga jadi di kuping sini saya pijit jadi untuk menjaga agar jangan, kalau kita makan atau apa, jadi kita jaga. Karena saya melihat dari tayangan-tayangan yang lainnya, jadi saya ikutin. Tapi alhamdulillah sejak saya lakukan itu, alhamdulillah bisa gitu kan, tidak lagi. Jadi pertama, makanan yang kita harus kita jaga. Kalau bila stroke ringan seperti kejadian seperti saya, makanan itu harus kita jaga juga. Pola istirahat juga harus kita jaga juga. Jadi walaupun kita pengen makan sesuatu, tapi pola yang udah ditentukan itulah yang kita pakai gitu. Jangan terlalu banyak minyak, garam, gula, nah yang lain-lainnya. Jadi banyak-banyak makan buah-buahan yang
sesuai dengan kayaknya sesuai saya makan pepaya, pisang Ambon, terus semangka, terus timun. Timun itulah yang menu wajib saya makan timun. Tapi terus saya jus juga, tapi setelah mulai sudah mulai berkurang semuanya, sudah gerakan saya sudah mulai normal juga, saya berjalan juga. Nah, minum timun itu saya hanya 1 hari 1 kali ketika saya bangun pagi, itu untuk menetralkan seluruh tekanan atau kondisi di tubuh saya. Jadi aktivitas saya juga sudah mulai normal, juga saya menulis sudah mulai bagus gitu, tanda tangan juga sudah mulai bagus karena dipijat terus. Dan juga untuk saya tidak agak supaya enak gitu menjaga tuh, jadi saya gosok ini 10 kali 10 kali gitu kan, baru juga jadi di kuping sini saya pijit jadi untuk menjaga agar jangan, kalau kita makan atau apa, jadi kita jaga karena saya melihat dari tayangan-tayangan yang lainnya, jadi saya ikutin. Tapi alhamdulillah sejak saya lakukan itu, alhamdulillah bisa gitu kan, tidak lagi. Jadi pertama, makanan yang kita jaga. Kalau bila stroke ringan seperti kejadian seperti saya, makanan itu harus kita jaga juga. Pola istirahat juga harus kita jaga juga. Jadi walaupun kita pengen makan sesuatu, tapi pola yang udah ditentukan itulah yang kita pakai gitu. Jangan terlalu banyak minyak, garam, gula, nah yang lain-lainnya. Jadi banyak-banyak makan buah-buahan. Jadi aktivitas saya bisa berjalan. Jadi untuk seperti seperti saya, jadi tetap saya minum air sehari itu, kalau biasa 2 liter ya, saya 2 liter itu di kantor. Kadang-kadang pulang ke rumah juga saya minum, saya lebih kadang-kadang sampai hampir 3 liter saya sehari. Mungkin karena mungkin kebiasaan saya, jadi saya minum pola itu. Memang sih pertama kalau minum banyak itu rasanya segah, mual. Kita hati-hati dalam aktivitas kita, dan juga makan yang perlu kita jaga, itu istirahat juga, perhatiannya juga. Jadi untuk supaya eh, sembuh, tidak ada yang kelihatan lagi, yang sehat ya, energi kita ada. Jadi itulah pola-pola yang harus kita jalankan itu. Harus pola hidup sehat, terus juga kita umpamanya karena kita sesungguhnya pengen belajar kendaraan atau Honda. Biasanya saya belajar dulu naik roda 2 itu, saya tuntun dulu, lama-lama baru saya naik. Setelah saya naik bisa, saya keliling kompleks saya merasa cukup kuat, saya keluar ke jalan raya. Jadi ketika orang-orang ketemu sama saya, orang juga kaget, kok dulu kamu stroke ringan kok bisa sembuh. Iya, karena itulah obat dokter juga kita kita jalankan juga, pola hidup sehat juga kita jalankan, terus olahraga juga kita jalankan juga, dan juga makan makanan yang tidak sesuai dengan kuat tubuh kita harus hindari. Saya selama ini, saya setelah stroke ringan ini terjadi, saya tidak pernah lagi makan daging merah, tapi saya hanya makan ayam. Ayam itu juga saya makan dagingnya saja, bukan kulitnya. Jadi itu sekarang kita harus menjaga juga semuanya. Jadi dari aktivitas kita sehari-hari, terus dari istirahat kita, terus dari pola makan kita, juga dari makan minum kita juga, kita harus, itu sudah harus tahu, harus kita batasi semua. Jadi seluruhnya itu semuanya tergantung kita. Kalau kita mau sehat, itulah kita jalankan. Kalau kita mau hidup yang lebih bagus lagi, lebih kita tingkatkan lagi ini. Karena kan sesuatu yang, aduh ini asin atau manis atau rasa enak tuh hanya di tenggorokan, di lidah saya, ketika lepas tenggorokan itu sudah nggak ada rasanya. Jadi kiranya cukup sekian dari pengalaman saya ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.